Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Maulida Sari, NDH 25, peserta Latsar CPNS Angkatan 15, Puslatbang KDOD. Instansi saya dari Politeknik Pertanian Negeri Samarinda, program studi pengolahan hasil hutan, jurusan Teknologi Pertanian. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan review tentang materi akuntabilitas. Nah, seperti dalam akuntabilitas ini ada 4 materi pokok yang kita pelajari. Yang pertama adalah konsep akuntabilitas, kemudian yang kedua adalah mekanisme akuntabilitas, yang ketiga adalah akuntabilitas dalam konteks, dan yang terakhir adalah menjadi PNS yang akuntabel. Nah, diharapkan dari pembelajaran ini kita dapat mengetahui nilai-nilai dasar akuntabilitas itu seperti apa. Kemudian konflik kepentingan dalam masyarakat itu apa saja, lalu netralisasi sebagai pegawai negeri sipil, kemudian keadilan dalam pelayanan publik, serta sikap perilaku yang konsisten, serta analisis dampaknya itu seperti apa. Nah, seperti kita ketahui ya, akuntabilitas ini adalah kewajiban untuk mempertanggungjawabkan yang menjadi amanahnya atau tanggung jawabnya. Nah, seperti kita ketahui juga, akuntabilitas ini tidak lepas dari responsibilitas. Jika akuntabilitas itu adalah kewajiban seseorang untuk mempertanggungjawabkan apa yang menjadi hak amanahnya atau menjadi tanggung jawabnya, maka responsibilitas adalah kewajiban untuk bertanggung jawab dalam melaksanakan kewajiban apa yang harus dia kerjakan. Nah, jadi dalam konsep akuntabilitas itu sendiri ada 4 ya. Yang pertama adalah mampu memperlakukan warga negara secara sama dan adil dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun dalam pelayanan publik. Nah, yang kedua adalah kita memiliki pemahaman dan kesadaran untuk menghindari dan mencegah keterlibatan pegawai negeri sipil dalam terjadinya politik praktis. Kemudian yang ketiga adalah menunjukkan sikap dan perilaku yang konsisten dan dapat diandalkan sebagai penyelenggara pemerintahan. Kemudian yang terakhir adalah kita mampu mengambil pilihan yang tepat dan benar ketika terjadi konflik kepentingan, baik itu kelompok maupun pribadi. Nah, jadi di dalam akuntabilitas ini terdapat beberapa aspek. Yang pertama adalah aspek hubungan, kemudian aspek hasil, lalu aspek laporan, aspek konsekuensi, dan yang terakhir adalah aspek kinerja. Nah, fungsi utama akuntabilitas publik ini ada 3 peran di dalamnya. Nah, yang pertama adalah peran demokratis. Nah, ini berfungsi sebagai kontrol demokratis. Kemudian yang kedua ada peran konstitusional, di mana ini fungsinya adalah salah satunya mencegah korupsi dan terjadinya penyalahgunaan kekuasaan dalam pemerintahan itu sendiri. Kemudian yang terakhir adalah peran belajar. Nah, peran belajar seperti ini diharapkan meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Nah, di dalam akuntabilitas publik itu juga ada 2 macam yang dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah akuntabilitas vertikal dan akuntabilitas horizontal. Nah, akuntabilitas vertikal ini sendiri yaitu mempertanggungjawabkan atau pertanggungjawaban kepada otoritas yang lebih tinggi. Kemudian akuntabilitas horizontal yaitu adalah pertanggungjawaban kepada masyarakat luas. Nah, contohnya jika di dalam lingkungan akademisi, di dalam lingkungan kampus, untuk akuntabilitas vertikal sendiri ini contohnya seperti kita tenaga pengajar itu wajib memberikan laporan kinerja kita kepada atasan langsung kita. Dalam hal ini bisa ketua program studi atau ketua jurusan. Nah, kemudian akuntabilitas horizontalnya adalah pertanggungjawaban kita terhadap masyarakat luas, dalam artian pertanggungjawaban kita kepada mahasiswa kita. Seperti itu.
gitu. Kemudian, nah tingkatan akuntabilitas sendiri ini ada 5. Yang pertama adalah akuntabilitas personal. Nah, kemudian akuntabilitas individu, setelah itu ada akuntabilitas kelompok, kemudian ada akuntabilitas organisasi, dan yang terakhir adalah akuntabilitas stakeholder. Nah, di dalam birokrasi di Indonesia sendiri ada beberapa mekanisme akuntabilitas yang dilakukan. Yang pertama adalah perencanaan strategis. Nah, perencanaan strategis di sini biasanya berupa Renstra atau rencana strategis yang dimiliki oleh instansi, contohnya. Kemudian ada kontrak kinerja. Nah, kontrak kinerja ini adalah kontrak kinerja pimpinan. Biasanya kalau di lingkungan kampus itu kontrak kinerja antara ketua jurusan dengan pembantu direktur satu atau dekan dengan rektor. Nah, yang terakhir adalah laporan kinerja. Nah, laporan kinerja ini dilakukan sebagai proses monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan kontrak kinerja itu sendiri. Nah, di dalam menciptakan framework akuntabilitas itu ada beberapa tahapan. Yang pertama adalah kita harus menentukan dulu tujuan dan tanggung jawab. Nah, yang selanjutnya adalah merencanakan apa yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan kita tersebut. Lalu setelahnya kita harus melakukan implementasi monitoring kemajuan terhadap tujuan yang kita kerjakan. Setelah itu kita harus memberikan laporan secara lengkap, secara terperinci atas apa tanggung jawab yang telah kita kerjakan dalam mencapai tujuan itu. Yang terakhir adalah kita memberikan evaluasi dan masukan perbaikan terhadap tujuan dan tanggung jawab itu tadi. Nah, jadi di dalam menciptakan lingkungan kerja yang akuntabel itu ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah leadership atau kepemimpinan. Kemudian yang kedua adalah transparansi. Setelah itu ada integritas. Kemudian yang keempat adalah tanggung jawab. Nah, yang kelima ada keadilan. Kemudian ada kepercayaan. Kemudian ada keseimbangan. Lalu ada kejelasan. Yang terakhir adalah konsistensi. Nah, di dalam menjadi PNS yang akuntabel itu apa sih yang diharapkan dari perilakunya seperti apa? Kemudian PNS itu harus memiliki harus bersifat transparansi dan harus memberikan pelayanan publik yang baik, yang maksimal. Nah, jadi ada beberapa perilaku yang berkaitan dengan transparansi dan akses informasi. Yang pertama, PNS itu tidak membocorkan rahasia negara. Dan kemudian yang kedua adalah PNS itu tidak menyalahgunakan informasi yang dia miliki untuk keuntungan pribadi maupun kelompok. Lalu yang terakhir adalah PNS ini akan mematuhi persyaratan mengenai informasi dan komunikasi. Nah, untuk menghindari perilaku yang curang dan koruptif di lingkungan pekerjaan, itu yang pertama PNS itu dilarang melakukan penipuan yang menyebabkan terjadinya kerugian pada negara. Lalu PNS juga dilarang menyalahgunakan kekuasaan dan wewenangnya. Lalu harus memahami dan menerapkan kerangka akuntabilitas di dalam pekerjaan sehari-hari. Lalu PNS ini harus melaporkan apabila ada perilaku curang dan koruptif di dalam lingkungan kerjanya. Dan yang terakhir, PNS ini harus melaporkan jika terjadi pelanggaran kode etik dalam lingkungan pekerjaannya. Nah, perilaku pegawai negeri sipil sendiri terhadap penggunaan sumber daya milik negara itu harus salah satunya adalah bertanggung jawab untuk pengeluaran secara resmi. Misalnya di dalam lingkungan pekerjaan apabila mendapat tugas luar atau dinas luar itu wajib memberikan laporan secara lengkap. Apabila harus berangkat keluar kota itu berarti nanti ada tiket pesawatnya, kemudian ada bil hotelnya sebagai bukti bahwa memang si A telah melaksanakan tugas ke
tugas dinas luar seperti itu. Kemudian harus memberikan informasi yang akuntabel. Lalu untuk menggunakan sumber daya sendiri itu harus secara teliti dan efisien. Nah, untuk perilaku yang berkaitan dengan konflik kepentingan itu sendiri, masyarakat kita sebagai pelayan masyarakat itu wajib berhati-hati terhadap kepentingan umum. Kemudian kita juga harus memahami hal-hal apa yang mungkin menimbulkan konflik di masa mendatang. Dan apabila terjadi konflik, maka kita wajib melaporkannya kepada pimpinan kita. Nah, untuk perilaku yang berkaitan dengan penyimpanan dan penggunaan data serta informasi pemerintah ini kita wajib menjamin penyimpanan informasi yang bersifat rahasia. Lalu kita harus bertindak dan mengambil keputusan secara transparan. Nah, untuk mengambil keputusan yang akuntabel itu ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah harus mendeklarasikan secara terbuka apabila terjadi adanya potensi konflik kepentingan. Kemudian yang kedua adalah harus bersifat akuntabel dan bersikap transparan. Kemudian yang ketiga adalah melakukan pekerjaan itu secara penuh, efisien dan efektif. Kemudian yang keempat, PNS itu harus bertindak adil dan mematuhi prinsip-prinsip due process di dalamnya. Kemudian yang kelima itu PNS harus memastikan tindakan dan keputusan yang diambil itu berimbang atau seimbang dan tidak bias. Kemudian yang terakhir adalah berperilaku sesuai dengan standar sektor publik, kemudian kode sektor publik etika sesuai dengan organisasinya. Nah, contoh akuntabilitas di dalam dunia pengajaran itu adalah dosen itu memiliki responsibilitas untuk melakukan pengajaran, melakukan pendidikan, melakukan tridharma perguruan tinggi yang diantaranya adalah pendidikan, kemudian penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Nah, untuk sisi akuntabilitasnya sendiri, menjalankan responsibilitas itu di akuntabilitasnya kita harus dalam bidang pengajaran, misalnya kita membuat RPS, kemudian kita membuat RPP, kemudian kita juga membuat atau melakukan evaluasi pembelajaran kepada mahasiswa, itu baik dalam bentuk UAS maupun UTS atau kuis. Nah, kemudian untuk bidang penelitian dan pengabdian itu juga kita harus menyertakan laporan kegiatan yang dikerjakan. Misalnya dalam bentuk penelitian itu menerbitkan artikel, maka harus ada bukti fisik artikelnya, judulnya apa dan nomor DOI-nya, kemudian webnya gitu. Itu harus dilaporkan secara resmi, secara transparan agar mencapai PNS yang akuntabel. Nah, mungkin itu review saya tentang materi akuntabilitas. Demikian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.